Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Elang. Di sini kakak mau cerita, mau dengerin dongeng nggak? Mau. Nah, ada yang bisa nebak dongengnya nanti tentang apa? Kancil. Tentang kancil. Monyet. Kancil. Kura-kura. Ya, pokoknya ceritanya itu tentang monyet yang keras kepala. Ini apa adik-adik? Monyet. Terus ini. Kancil. Terus ini. Kura-kura. Nah, ini tokoh utama dari dongeng ini ya. Langsung saja ya adik-adik. Pada zaman dahulu itu, di sebuah hutan yang lebat, ada banyak sekali hewan seperti ini. Monyet, kancil, dan kura-kura. Dan masih banyak hewan lain. Di hutan itu banyak sekali tersedia makanan. Tapi si kancil dan kura-kura ini, mereka itu punya kebun sendiri agar mereka kalau mencari makan itu mudah. Kemudian suatu hari kancil dan kura-kura ini menanam merawat kebunnya. Kemudian mereka bercakap-cakap, kancil, kura-kura, sudah banyak ya makanan kita. Iya kancil, sudah banyak sekali. Sekarang kita tidak perlu susah-susah untuk mencari makanan. Itulah pembicaraan kancil dan kura-kura. Setelah itu kancil dan kura-kura pun segera pulang ke rumah masing-masing. Sampai menunggu berhari-hari, mereka pun kembali lagi ke kebunnya. Nah, saat mereka makan, ada seekor monyet. Monyet ini berayun-ayun di kebunnya kancil dan kura-kura. Kemudian si monyet melihat kancil dan kura-kura dan berhenti sejenak di atas pohon. Wah, ada kancil dan kura-kura. Ini kesempatanku untuk mendapat makanan, kata monyet. Akhirnya monyet pun berpura-pura kelaparan dan menghampiri kancil dan kura-kura. Tolong, aku lapar sekali. Sudah beberapa hari aku tidak makan, kata monyet. Kemudian kura-kura pun berkata, tenang monyet, ambillah semua makanan yang kamu inginkan. Tidak perlu malu-malu. Terima kasih kancil dan kura-kura. Akhirnya monyet segera makan semua buah yang ada di kebun itu. Ada pisang, ada manggis, ada apel, pokoknya banyak sekali. Nah, monyet ini karena saking inginnya makan, dia itu sampai makan banyak sekali dan terburu-buru. Kemudian kancil berkata, monyet, makanmu harus hati-hati, kalau enggak nanti kamu tersedak. Nah, setelah kancil ngomong begitu, tiba-tiba monyet benar-benar tersedak dan akhirnya dia jatuh dari pohon. Kancil segera mencarikan air untuk monyet. Nah, inilah adik-adik, kalau dikasih tahu itu didengar, jangan keras kepala seperti monyet. Akhirnya monyet pun tersedak kan karena nggak mau dengerin perkataan kancil. Nah, itu baru satu kali monyet keras kepala. Selanjutnya monyet itu melihat sebuah pohon dengan buah-buahan warna merah agak panjang. Coba tebak buah apa? Cabai. Benar, buah cabai. Cabainya itu warna merah gitu, tapi monyet itu nggak tahu. Monyet kan nggak tahu. Nah, monyet pun ingin buah itu. Aku mau makan buah itu, kata monyet seperti itu. Tapi kura-kura mengingatkan monyet untuk tidak memakan buah itu karena buah itu kan cabai kan, pasti pedes. Monyet, jangan makan buah itu, makan buah yang lain saja ya. Tidak, aku tidak peduli. Monyet tidak mau mendengarkan nasihat dari kura-kura. Sudah berapa kali monyet keras kepala? 2 kali kan?
nggak mau dengerin perkataan kancil sama kura-kura. Akhirnya monyet segera mengambil cabai yang ada di situ, kemudian dimakan oleh monyet. Apa yang terjadi? Kepedesan. Apa? Kepedesan. Ya, kepedesan. Akhirnya monyet berlari-lari keliling kebun berguling-guling karena saking pedasnya cabai yang dimakan monyet. Kemudian monyet segera berlari ke sungai lalu menceburkan diri ke sungai. Monyet bilang kalau dia ini menyesal. Maafkan aku, kancil dan kura-kura, aku menyesal. Kancil pun menjawab, tidak apa-apa monyet, jangan diulangi lagi ya. Nah, meskipun monyet bilang begitu, tapi tetap saja monyet tidak mau mendengarkan kancil. Dia hanya berpura-pura menyesal. Kemudian monyet ini melihat pohon pisang, banyak sekali. Nah, dia pun segera berlari menuju pohon pisang itu dan mencoba pisangnya satu-satu. Padahal pisang-pisang itu belum matang. Kemudian kura-kura pun berkata, monyet, carilah buah yang lain, pisang-pisang itu belum matang. Enggak mau, aku mau pisang itu. Monyet bilang begitu. Nah, setelah itu monyet mencoba satu-satu pisangnya, tapi ternyata belum matang. Nah, saat monyet menemukan buah pisangnya matang, malah dimakan sendiri, nggak mau berbagi sama kura-kura dan kancil. Kemudian apa yang terjadi? Kura-kura marah sama monyet. Monyet, lebih baik kamu pergi dari sini. Dasar tidak tahu berterima kasih, kata kura-kura. Monyet pun tidak mau mendengarkan kura-kura. Dia tetap saja makan buah pisang itu sendiri. Nah, kemudian kancil punya ide. Kancil itu punya ide untuk mengumpulkan semak-semak berduri, dikumpulkan di bawah pohon pisang yang tempat makannya monyet. Sama mengumpulkan kulit-kulit pisang yang dibuang monyet saat makan. Saat sudah dikumpulkan, dan kancil berpura-pura untuk mengajak kura-kura untuk makan semangka. Ini makan semangka ya. Kura-kura, ayo kita makan semangka yang manis saja. Ayo kancil. Kemudian mereka pun segera pergi. Nah, monyet pun mendengar itu, dia pun ingin juga makan semangka. Wah, semangka pasti enak rasanya. Kemudian monyet melompat dari atas pohon dan akhirnya terpleset. Apa yang terjadi? Monyet jatuh ke semak-semak berduri dan akhirnya badannya sakit semua karena duri kan. Habis itu tubuhnya pun segera dibungkus menggunakan perban oleh kancil dan kura-kura. Meski begitu, kancil dan kura-kura tidak marah kepada monyet. Justru kancil dan kura-kura ini memberikan makanan berupa semangka kepada monyet. Dan mereka pun tetap menjadi teman yang baik selamanya. Nah, adik-adik, apa pesan dari cerita ini? Monyet yang keras kepala. Ya, jangan keras kepala seperti Monyet. Jadilah seperti kura-kura dan kancil yang rendah hati ya. Nah, sekian cerita dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik dapat menerapkan amanat dari cerita ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.